ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Kembali lagi kita akan membahas permasalahan handphone. Kali ini kita akan mengulas dan insya Allah sampai tuntas. Kebetulan ini ada HP yang datang di meja servis, yaitu HP Vivo Y12s ya kalau tidak salah ini. Untuk kasusnya sendiri yaitu lupa akun Google. Jadi kondisi HP ini itu terjebak di akun Google atau nyangkut akun Google, atau sering juga banyak yang ngomong akun Google-nya lupa. Kalau kita sih sering nyebutnya FRP ya, Factory Reset Protection. Ya seperti biasa, kronologi menurut user itu handphonenya di reset di pengaturan awal atau pengaturan pabrik. Kemudian setelah di reset ternyata setelah diinstal itu tidak bisa karena nyangkut di akun Google, dipintain verifikasi akun Google. Oke sobat semua, kita mulai saja ya untuk menyelesaikan misinya, yaitu bypass FRP, Factory Reset Protection, atau yang terjebak di akun Google ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kita akan coba install dulu handphonenya ya. Seperti biasa, kita klik mulai. Pada pilihan-pilih lokasi Anda, kita pilih saja lokasinya Indonesia Raya tercinta. Perjanjian dan syarat kita klik setuju. Sampai pada bagian hubungkan WiFi, ternyata kita di sini tidak bisa melanjutkan. Artinya tidak ada penawaran lagi untuk melanjutkannya ini ya. Di sini tidak ada. Yang artinya pada tahap ini kalau ingin melanjutkan instalasinya kita harus menghubungkan ke jaringan internet, baik itu via wifi maupun via data seluler. Tinggal pilih apakah sobat mau pilih wifi ataupun data seluler, sama saja. Oke, selanjutnya kita akan coba hubungkan jaringan internetnya. Kebetulan kita di sini menggunakan via WiFi. Setelah handphone ini mendapatkan jaringan internet secara otomatis ya, handphonenya langsung menginstal sendiri. Jadi kita tinggal tunggu saja prosesnya. Getting your phone ready. Oke sobat, kita lanjutkan lagi setelah pemeriksaan tadi. Setelah sampai pada bagian salin aplikasi dan data, kita klik atau kita pilih jangan salin. Nah setelah kita memilih jangan salin kemudian memeriksa update, ternyata di sini kita masih dipinta, yaitu verifikasi PIN. Ponsel Anda telah disetel ulang ke setelan pabrik. Masukkan PIN sebelumnya untuk menggunakan ponsel. Jadi di pada bagian ini kita juga diperintahkan untuk memasukkan PIN yang sebelumnya digunakan. Jadi rupanya handphone ini awalnya itu adalah lupa PIN. Tentu saja kita tidak bisa ya atau lupa. Nah pada bagian di bawahnya ini ada pilihan lain, yaitu gunakan akun Google saya. Kita akan coba pilih gunakan akun Google saya.
Nah, di sini juga pada bagian gunakan akun Google, di sini kita tetap saja dipintai verifikasi akun Anda. Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi pada tahap ini pun kita dipaksa untuk memasukkan akun Gmail yang sudah pernah tercantum dan terdaftar sebelumnya di handphone ini. Pada bagian ini kita tidak bisa membuat akun baru atau juga memasukkan akun yang lama yang sudah aktif tapi belum pernah tercantum dan terdaftar di handphone ini sebelumnya itu. Selain itu juga di bagian kiri bawah itu tidak ada kata-kata lewati, yang artinya kita tidak bisa melanjutkan penginstalannya itu kecuali kita masukkan akun Gmailnya yang pernah tercantum. Nah, inilah yang disebut FRP, Factory Reset Protection, atau terjebak di akun Google alias akun Google-nya lupa. Baiklah sobat, inilah yang akan kita lakukan, yaitu pembypassan FRP atau akun Google yang lupa dari Vivo Y12s. Tidak usah gundah gulana sobat semua. Di MTC kita akan coba membypassnya ini dengan tanpa PC, tanpa dongle, tanpa box, alias kita akan coba membypassnya dengan cara yang gratis-gratis dulu. Hanya saja untuk kali ini kita akan membypass FRP atau akun Google yang lupa dari Vivo Y12s ini. Kita memerlukan bantuan sedikit, yaitu kartu SIM yang sudah disetting pinnya. Jadi kita siapkan dulu kartu yang sudah disetting pinnya sebagai bantuannya ya. Oke. Untuk setting pin sendiri mungkin sobat-sobat bisa tonton di video yang lainnya ya. Kebetulan ini kita sudah sediakan kartu SIM yang sudah ada pinnya. Untuk kartunya sendiri itu tidak harus aktif ya. Yang penting kartunya masih terbaca oleh handphone sehingga bisa disetting pinnya. Oke, sebelumnya kita keluarkan dulu SIM tray-nya, kemudian kita masukkan kartu yang sudah disetting pin. Untuk penempatan kartunya sendiri bebas, bisa di SIM 1 ataupun SIM 2. Jadi kartunya tidak perlu aktif ya. Nah, setelah kita masukkan kartu, di sini kan sudah ada ya permintaan untuk masukkan pin kartunya itu, pin SIM-nya ya. Nah, sampai di sini kita tidak perlu ya memasukkan pin yang ada di SIM itu. Di sini setelah kita masukkan, kemudian kita keluarkan lagi SIM-nya. Oke, kita coba keluarkan dulu. Setelah kartu SIM-nya keluar, kita tekan lagi tombol powernya supaya tampil ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada tampilan yaitu penyiapan Android. Nah, sampai di sini sebaiknya kita lepaskan saja ya kartunya supaya tidak mengganggu. Kemudian kita fokus pada bagian atas ini seperti gambar buku yang terbuka ya. Kita pilih bagian gambar buku yang terbuka ini, kita klik saja. Kalau muncul notifikasi izinkan layanan poster layarku mengakses foto dan media di perangkat, kita klik izinkan. Persyaratan privasi tambahan poster layar kunci kita centang, kemudian kita klik setuju. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik OK saja ya.
Kemudian kalau sudah sampai pada bagian ini, kita fokus lagi ke atas bagian kanan. Ini ada titik 3, kita pilih saja titik 3-nya. Kemudian muncul di bagian bawah ini beberapa fitur. Kita akan fokus pada bagian berbagi. Kita pilih bagian berbagi. Nah, kemudian kita diarahkan ke bagian bagikan dengan. Nah, di sini kita akan pilih dari 4 fitur yang nongol ini ya. Kita akan pilih catatan. Kita klik catatan. Kalau muncul notifikasi seperti ini lagi, kita pilih izinkan. Kemudian kita klik setuju untuk keterangan alatnya. Nah, di sini secara otomatis muncul ya bagian teks seperti ini. Kemudian kita akan menulis teks yaitu link YouTube www.youtube.com. Setelah kita menulis link YouTube, kita klik OK ya, centangnya yang ada di bagian atas kita klik. Sampai di sini kita scroll ke bawah, cari yang tadi kita tulis yaitu link YouTube. Setelah ketemu, kita klik link YouTube-nya. Kemudian kalau muncul seperti ini, kita pilih buka. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian YouTube. Setelah masuk ke bagian YouTube, kita fokus lagi ke bagian atas sebelah kanan, yaitu pada bagian seperti gambar orang yang dilingkari ya. Kita pilih saja ini bulatan orang yang seperti dilingkari. Setelah itu kita pilih setelan. Setelah kita memilih setelan, kemudian kita pilih tentang. Nah, kalau sudah masuk ke bagian tentang, kita pilih bagian persyaratan layanan YouTube. Kita pilih. Kemudian muncul 2 bagian browse. Nah, kita akan pilih salah satunya saja. Kita akan memilih bagian browse ya, karena kalau untuk Pipo itu rata-rata supportnya itu dengan browse ya. Kita pilih bagian browse. Kemudian kita pilih hanya sekali. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian Pipo Browse. Nah, sampai di sini kita fokus ke bagian atas yaitu di kolom pencarian. Di sini kita akan mencari aplikasi yaitu Pi-app Store. Kita tulis Pi-app Store. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul ya Pi-app Store-nya, sekalipun kita menulisnya belum utuh. Kita pilih saja ini yang Pi-app Store APK. Kemudian setelah masuk ke browse, kita pilih salah satu link yang menyediakan Pi-app Store. Kita pilih saja ya ini bagian unduh file APK Android Pi-app Store versi 2.6.0.1 APK Pure. Kita buka saja. Nah, kalau sampai di sini kita akan scroll ke bawah untuk mengunduh aplikasinya itu. Ya, ini untuk bagian unduhannya ya, dimana filenya itu berukuran kurang lebih 8,3 MB. Kita klik unduh APK. Nah, di sini untuk unduhan sedang berlangsung. Kalau muncul unduh aplikasi, kita klik unduh. Kita pilih saja unduh, kemudian kita klik izinkan. Nah, di sini untuk aplikasinya sedang berlangsung ya pengunduhannya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah ada kata-kata selesai, kita langsung buka saja ya. Kita langsung buka. Kemudian muncul izinkan Pi-app Store mengakses foto dan media perangkat. Kita klik izinkan. Untuk bagian ini kita klik setuju. Nah, alat esensial kita lewati saja. Nah, secara otomatis kita diarahkan di bagian fitur-fitur aplikasi yang ada di dalam Pi-app Store. Nah, di sini kita akan fokus di bagian atas, yaitu bagian pencarian. Di sini kita akan mencari aplikasi yang bernama Quick Shortcut Maker. Kita klik Quick Shortcut Maker. Hanya saja sobat-sobat, ternyata untuk bagian aplikasi Quick Shortcut Maker
dari PApp Store ini itu tidak support ya sobat. Jadi kalau kita mengetikkan Quick Shortcut Maker kemudian tidak muncul secara otomatis di sini, itu berarti versi Android dari Pipo Y12s yang sekarang ini itu tidak support untuk membypass FRP-nya itu via Quick Shortcut Maker yang tersedia di PApp Store. Jadi sekalipun Quick Shortcut Maker-nya itu muncul dan tampil di sini, itu tetap tidak akan support ya. Kita jangan memaksakan diri kalau tidak muncul secara otomatis dengan gambarnya di sini ya. Tapi kita tidak boleh menyerah ya. Masih banyak jalan menuju nota. Kita jangan putus asa, jangan patah semangat. Kita akan coba lagi cara yang lain. Kalau Quick Shortcut Maker itu tidak support, kita akan mencoba satu aplikasi lagi yang ada di fitur PApp Store ini, yaitu Activity Launcher. Kita akan mencari fitur Activity Launcher. Nah, secara otomatis di sini Activity Launcher itu sudah tampil, udah muncul ya, sekalipun ini kita belum utuh mengetik Activity Launcher. Nah, insya Allah pada bagian ini versi Android Pipo Y12s yang sekarang insya Allah support. Kemudian setelah muncul aplikasi Activity Launcher, kita langsung klik dapatkan. Oke, di sini Activity Launcher-nya sedang memasang ya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, di sini ada tulisan buka, kita langsung buka saja. Kalau muncul notifikasi sanggahan, kita klik OK. Nah, di sini sedang memuat, kita harus menunggu lagi ya dengan sabar dan sambil berdoa. Mudah-mudahan berhasil. Nah, setelah pemuatannya berhasil, di sini kita diarahkan ke bagian peluncur aktivitas. Pada bagian peluncur aktivitas, kita akan mencari aplikasi atau sistem yang namanya Factory Test. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Factory Test. Kita pilih bagian Factory Test. Nah, pada bagian Factory Test di sini banyak muncul ya sistem-sistem yang banyak dan gambar kunci. Kita jangan pusing-pusing, kita akan pilih salah satunya saja. Kita scroll ke bagian bawah dan biasanya itu yang akan kita pilih yang tidak terkunci ya. Kita scroll, pada bagian ini kita perlu hati-hati, jangan salah klik ya. Kita pelan-pelan saja scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan memilih bagian engineering test. Di sini kan ada dua pilihan engineering test ya, yang tidak terkunci. Kita pilih yang ada kata-kata test tab activity. Kalau yang bagian bawah kan hanya ada engineering test 1. Nah, kita pilihnya engineering test yang ada tulisan test tab activity. Oke, kita langsung saja pilih. Secara otomatis kita diarahkan ke bagian engineering test. Sampai di sini, kemudian kita fokus lagi ke bagian atas, di mana ada 3 kolom ya yang berderet. Kita fokus ke bagian kanan, kolom yang bagian kanan ini. Kita klik engineering test bagian 3. Kemudian kita pilih lagi back to home. Kita klik back to home. Nah, sampai di sini ada 2 pilihan lagi sobat, yaitu initialis to Chinese dan initialis to English. Pada fase ini sebenarnya kita bebas ya, apakah mau memilih initialis to Chinese atau initialis to English. Terserah sobat semua. Hanya saja kalau kita memilih inisialis to Chinese, otomatis bahasanya antar Cina semua. Kalau yang mengerti bahasa Cina silakan pilih inisialis to Chinese. Nah, kita akan memilih, kebetulan saya kurang memahami bahasa Cina, jadi kita pilih yang bisa dimengerti aja, yaitu inisialis to English.
maka bahasanya juga akan bahasa Inggris. Oke, kita klik saja inisialis to English. Kita tunggu apakah berhasil, dan eng istimewa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti yang kita lihat di sini sudah masuk menu ya, sedang loading dan tampil semua untuk fitur-fiturnya, dan juga menunya sudah tampil, yang artinya bypass FRP Pipo Y12S ini sudah berhasil. Apakah cara seperti ini bisa diterapkan di Pipo yang lain yang tipenya sama? Belum tentu ya sobat. Jadi kalau misalkan sobat mendapati kasus seperti ini, kasus yang sama, kemudian menggunakan cara ini itu tidak support, kemungkinan ada di bagian versinya ya. Nah, di sini untuk saat ini yaitu versinya HP-nya adalah Pipo Y12S, device name P2026. Androidnya sendiri yaitu Android yang ke-11. Jadi kalau sobat mendapati kasus yang sama dengan tipe yang sama ternyata tidak support dengan cara ini, kemungkinan yang menyebabkan itu adalah di bagian versi Androidnya. Oke sobat, tapi alhamdulillah untuk kali ini bypass FRP atau akun Google yang lupa pada Pipo Y12S kali ini berhasil dengan fitur atau aplikasi Activity Launcher. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita semua selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.